Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifa Yasmin Kamila. Saya berasal dari Senitari 1A. Di sini saya akan membahas kebudayaan Sunda dengan materi sistem religi. Apa sih sistem religi itu? Sistem religi juga disebut sebagai pengertian sumber kekuatan gaib bermacam-macam. Bisa berasal dari Tuhan, dewa, benda-benda, dan kekuatan alam. Lalu ada beberapa macam di sistem religi seperti animisme, dinamisme, Sunda Wiwitan, Hindu Buddha, dan juga Islam. Yang pertama ada animisme. Animisme dengan pengertian roh atau makhluk halus dengan kepercayaan agama yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mulanya muncul di kalangan manusia primitif atau bisa disebut juga sebagai manusia purba. Dan juga dapat disimpulkan suatu kepercayaan terhadap hal-hal goib maupun kekuatan goib seperti pada digambar. Lalu selanjutnya ada dinamisme. Dinamisme dengan pengertian dalam kepercayaan dan kaitan agama dengan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang yang meninggal di tempat-tempat tertentu seperti pohon besar, gua, batu besar, dan juga berkaitan roh-roh nenek moyang dengan kepercayaan benda-benda gaib seperti pada digambar contohnya. Lalu selanjutnya ada Hindu Buddha. Hindu Buddha itu adalah dengan kerajaan pertama adalah Hindu Buddha, yaitu Kutai dari tahun 1520 Masehi dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, dan juga terdapat kerajaan besar atau kerajaan utama yang berdiri pada periode saat ini seperti Kutai, Tarumanegara, Galuh, Kalingga, Medang, dan juga Sriwijaya. Peradaban Hindu Buddha juga lama-lama memudar dalam seiringnya waktu dan melemahnya serta menghilangnya kerajaan tersebut. Dan juga masuknya pengaruh pada agama, yaitu agama baru, yaitu agama Islam, beserta kekuatan-kekuatan politik yang menganut Islam seperti Kesultanan Indonesia. Selanjutnya ada Islam. Islam adalah suatu agama samawi atau dengan pengertian langit, atau disebut juga sebagai Ibrahim, yang dimana setiap muslim itu dengan orang yang beragama dan meyakinkan bahwa mereka itu mempercayai Tuhan, dan Tuhan itu hanya satu, dan nabinya adalah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia yang beragama Islam. Selanjutnya ada Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan dengan pengertian suatu kepercayaan, pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur. Ada pengertian dari Hyang Kersa yang artinya yang maha kuasa, lalu Nunger Sakun yang artinya menghendaki, dan juga Batara Sedah Niskala yang artinya gaib. Ia bersemanyam buana Nyungangung, semua dewa dalam konsep Hindu seperti Brahmana, Wisnu, Shiva, Indra, dan juga Yama itu tunduk kepada Batara Sedah Niskala. Selanjutnya ada Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno yang artinya itu ditempatkan di dalam hati manusia. Ada pula Sunda Wiwitan tersebar di beberapa tempat dan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu ada di tempat Banten, tepatnya di Kanakes, Sukabumi, Cirebon, dan juga Kuningan, tepatnya di Cigugur. Lalu ada beberapa ajaran. Yang pertama itu ada Saran Taunya, itu berada di Kuningan, yang tepatnya di Cigugur. Saran merupakan masyarakat di sana mengungkapkan
rasa syukur mereka terhadap melimpahnya hasil pertanian dan mengambil kesimpulan bahwa tradisi tersebut juga bernilai menggunakan sumber air secara benar dan bijak. Dan juga Madrais itu berada di Banten, tepatnya di Kenakes, dengan prinsip menghormati dengan kegiatan puasa dan rayagungnya yang begitu menghormati alam sehingga mereka itu melarang masyarakat untuk merusak hutan dan lingkungan dan lingkungan yang dilarang dimasukinya. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan pertama ada Batara Tunggal, yang artinya Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan yang terakhir ada Batara Sedaniskala, yang artinya yang gaib. Dengan kepercayaan setempat, Sang Hyang Kersa bersemayam di Buana di Yungchung sebagai tempat agung dan bagi penciptanya. Ada sistem kepercayaan dengan 3 alam. Nah, 3 alam yang menaungi manusia sebagai hak ciptanya. Yang pertama ada Buana Nyungchung. Buana Nyungchung dengan artian itu tempat bersemayam Sang Hyang Kersa. Ia terletak di paling atas. Lalu ada Buana Panca. Buana Panca itu tempatnya tempat berdiamnya manusia yang berada di tengah. Dan juga ada Buana Larang, itu tempat Surupana Raya yang berada di paling bawah. Ada pula cara beribadahnya Sunda Wiwitan. Itu dalam Sunda Wiwitan, para penganut akan melaksanakan ibadah dengan sebutan olah rasa dengan 2 waktu tertentu. Pertama saat pukul 5 WIB pagi atau subuh, dan yang kedua saat petang saat jam 18 WIB, dengan persetujuan untuk menekatkan diri manusia dengan Sang Pencipta. Terima kasih atas penjelasan tentang sistem religi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.